Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Ngaji kita kitab Al-Hikam hari ini sampai pada hikmah yang ketiga. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, sawabikul himami la takhriku aswaral aqdari. Sawabikul himami, kerasnya semangat atau kerasnya perjuangan, kerasnya cita-cita, kerasnya keinginan, la takhriku aswaral aqdari. La takhriku itu tidak akan mampu menembus aswaral aqdari, tirai tabir-tabir takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang salik, seorang murid itu kalau dia memiliki keinginan yang kuat, itu biasanya dibuktikan dengan satu, adanya usaha yang sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa dengan penuh khudu, tawadu, khusyuk kepada Allah. Lah, untuk mencapai sesuatu yang diinginkan itu, himmah yang aliyah itu memunculkan usaha dan doa. Tapi hasil daripada usaha dan doa itu yang terkumpul dalam himmah yang aliyah itu bukan karena usahanya, bukan karena doanya, tapi itu karena sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sangat indah. Orang soleh itu punya keistimewaan yang disebut dengan ma'unah. Seorang wali itu punya keistimewaan yang disebut dengan karomah. Sedangkan seorang nabi itu punya keistimewaan yang disebut dengan apa itu? Mu'jizat. Mu'jizat nabi, karomah wali, atau pertolongan ma'unah Allah kepada seorang yang soleh, itu bukan karena walinya, bukan karena nabinya, bukan karena orang solehnya, tapi karena itu sudah ditakdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh adalah kisah insyiqaqul qamar, terberahnya rembulan. Waktu itu baginda Nabi ditantang oleh orang-orang kafir, kalau kamu betul-betul seorang nabi, buktikan kenabianmu itu, caranya pecah rembulan itu menjadi dua. Singkat cerita, akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengiyakan, iya silahkan wahai Muhammad. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Muhammad mengacungkan telunjuknya ke arah rembulan itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rembulan itu kemudian pecah menjadi dua, yang diabadikan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamaru, terbelahnya rembulan. Lah, terbelahnya rembulan itu bukan karena kekuatan tangan Nabi. Terbelahnya rembulan itu bukan karena muncul dari keinginan Nabi, tapi terbelahnya rembulan itu memang sudah ditakdir oleh Allah pada tanggal 15 jam sekian, bulan itu terbelah dengan jalan Allah menggerakkan tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi himmah manusia itu ada dua. Ada yang disebut himmah yang qasirah, himmah yang lemah. Ada yang himmah disebut aliyah, himmah yang tinggi. Biasanya himmah yang tidak tinggi, yang qasirah, lemah itu akan bisa dilihat dari usahanya. Punya cita-cita, punya keinginan, tapi tidak ada usaha, tidak ada doa. Itu namanya himmahnya qasirah. Sedangkan orang yang cita-citanya tinggi, itu biasanya dia punya usaha yang luar biasa sungguh-sungguhnya. Yang kedua, berdoa secara serius kepada Allah. Sehingga muncul istilah manjadda
wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Ingat, sesuatu yang didapatkan keistimewaan itu, baik itu mukjizat ataupun karomah, itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak perlu mengandalkan usaha kita, kita tidak perlu mengandalkan doa kita, walaupun kita harus betul-betul berusaha secara sungguh-sungguh, walaupun kita harus betul-betul berdoa secara serius, tapi ingat, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang maha mengatur seisi alam. Jadi begitu wahai anak-anak. Terus gimana? Biasanya begini, orang yang ditakdir sukses itu biasanya Allah akan mempermudah orang itu menuju kesuksesan itu. Jangan bergantung, ya sudahlah nunggu takdir. Jangan. Tapi kita harus punya cita-cita setinggi langit, cita-cita yang tinggi. Kemudian cita-cita itu dibarengi dengan ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh, dibarengi dengan doa yang serius. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap individu itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Jadi kalau ada anak serius itu biasanya sukses, karena ada ciri-cirinya. Allah membuat mereka serius. Tapi hal ini kalau sawabikul himam itu lebih kepada himmah yang sabikoh. Nabi kemudian bertawajuh kepada Allah, pingin agar rembulan itu menjadi pecah. Lah keinginannya itu namanya himmah yang sabikoh, keinginan yang mendahului. Nah itu kalau pada Nabi disebut apa tadi? Mukjizat. Kalau pada wali disebut karomah. Ingat, misalnya ada wali nunjuk daun, daun, cekling, jadi uang. Itu bukan karena saktinya sang wali loh ya, tapi itu karena memang takdir dari Allah bahwa daun itu menjadi uang lewat tangannya wali ini. Jadi jangan sampai ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus belajar, terus berusaha, terus berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.